wabarakatuh. Selamat pagi adek. Kakak memperkenalkan diri dulu ya. Kan ada peribahasanya tuh, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kakak perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Arlin Suherman dari Poltekkes Kemenkes Bandung, Prodi Kebidanan Bogor. Nih dek, ada namanya siapa? Kenalan dulu. Nazwan ya. Nazwan kelas berapa? Kelas 3. Umurnya berarti berapa tahun? Nah, cocok banget kan? Berarti adik usianya anak sekolah. Cocok banget sama penyuluhan yang akan kakak bawakan ini. Nah deh, sebelum masuk ke penyuluhan, kakak punya jargon nih. Jargonnya adik ikutin ya nih. Kayak adik dengerin dulu ya jargonnya itu. Anak sehat, kuat, dan cerdas. Ada bisa gak? Ya, oke, 1, 2, 3. Anak sehat, kuat, dan cerdas. Yeay. Kita langsung masuk ke penyuluhan kali ini ada ya. 3 nih dek. Kakak di sini mau penyuluhan mengenai hepatitis pada anak usia sekolah. Cocok banget kan buat adek yang kelas 3 SD. Sebelumnya kita langsung ke materi aja ya dek ya. Adek tahu gak apa itu hepatitis? Nih kakak jelasin ya dek ya. Hepatitis itu adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh infeksi virus, yaitu penyebabnya bisa terjadinya kerusakan hati. Jadi apa deh hepatitis itu? Peradangan pada hati. Nah, penyebabnya apa sih hepatitis itu? Nah, penyebabnya itu adalah virus hepatitis. Nah, virus hepatitis itu berbagai macamnya nih dek. Ada hepatitis A, hepatitis B, serta hepatitis C. Nah, itu penyebabnya disebabkan oleh virus. Nah, disebabkan oleh virus ya dek. Lalu gimana sih kak tanda dan gejala hepatitis itu? Nah, tanda dan gejalanya hepatitis itu seperti mata dan kulit kuning nih, seperti gambaran ini ya dede ya. Nih tuh ada bisa lihat kan. Nah, jadi mata serta kulitnya kuning. Nah, jadi adek harus periksa nih kira-kira mata sama kulit adek kuning atau putih atau bagaimana. Lalu ada juga tanda gejalanya demam nih. Jadi suhu tubuh itu normalnya 36,5. Kalau misalkan adek berarti 37 ke atas, berarti itu udah termasuk demam nih. Adek nanti cek di rumah. Kalau enggak, kalau ada saudaranya atau apa yang mungkin demam, mungkin bisa jadi itu gejala hepatitis. Terus ada juga nyeri perut. Lalu warna kencing seperti teh nih. Kakak ada gambarnya nih kayak gini nih, warna kuning. Warnanya tuh kayak gelap gitu deh. Terus mual dan muntah, serta juga lemas. Ini tanda gejalanya ya. Jadi harus diingat, ada mata kuning, demam, nyeri perut, warna kencing seperti teh, mual muntah. Nah, ini tanda bahayanya, tanda dan gejala hepatitis.
Lalu bagaimana sih penularannya? Nah, yang namanya virus itu bisa menular, Dek. Nah, untuk hepatitis A itu dia bisa menular melewati makanan tuh, melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi fases pengidap. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya nih, Ade minum air putih berbarengan dengan teman Ade yang terkena hepatitis juga. Nah, Ade bisa terkontaminasi. Makanya dari itu Ade harus lebih selektif, lebih menjaga. Nah, jadi jangan sembarangan. Atau juga Ade bisa nih kayak makan tapi tempatnya kotor, gak higienis gitu deh. Nah, itu bisa juga sebagai tempat penularannya. Terus untuk hepatitis B itu bisa tertular melalui darah dan cairan tubuh seperti ludah dan lain-lain. Misalnya seperti apa sih Kak contohnya? Nah, contohnya itu bisa jadi kayak misalnya Ade terkena cipratan ludah atau apa gitu, misalkan teman Ade yang terkena. Nah, seperti itu. Atau juga bisa jadi dari ibu ke bayi. Nah, misalkan si ibunya punya hepatitis, ibunya itu menyusui anaknya. Nah, anaknya juga bisa tertular. Lalu ada hepatitis C. Apa sih itu hepatitis C? Nah, hepatitis C itu bisa penularannya melalui kontak darah, misalnya melalui jarum suntik. Kayak misalkan ada disuntik tapi jarumnya itu enggak higienis atau jarumnya itu bekas orang pengidap hepatitis. Nah, dia bisa tertular. Makanya kita harus hidup sehat dan lebih selektif ya Dea. Terus bagaimana pencegahannya untuk hepatitis A? Pencegahannya itu dengan vaksin, lalu makanan dan minuman dari sumber yang bersih. Nah, seperti ada misalkan makan makanan buatan rumah yang pastinya selalu bersih ada ya. Terus ada hepatitis B, pencegahannya dengan vaksin. Lalu seperti jangan berbagi pakaian dengan penderita. Jadi misalnya ada itu pakai bajunya berarti yang milik Ade, gak boleh milik teman atau siapapun gitu, takutnya si orang itu menderita penyakit hepatitis dan bisa menular. Lalu ada hepatitis C. Untuk pencegahannya ternyata hepatitis C belum ada vaksinnya loh Dek. Makanya kita harus lebih menjaga diri. Jadi untuk pencegahannya jangan berbagi pakaian dan lain-lain seperti itu ya Dea. Nah udah seperti itu. Jadi hepatitis itu seperti itu ya Dea. Oh iya, kakak juga mau ngasih tahu nih ada leaflet, ada informasi buat Ade bisa baca di rumah atau kasih ke keluarga Ade buat ngasih tahu juga ke keluarga, ke mama, ke papa ya. Nah, di sini juga ada harus ada hal-hal yang bisa mama lakukan kalau misalnya ada anak atau ada orang yang bisa terkena hepatitis kayak gitu deh. Nah
ini ada ya buat kamu. Nah, Ade udah tahu kan tadi yang kakak jelasin mengenai hepatitis itu apa. Nah, sekarang kita mulai ke sesi tanya jawab ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Apa? Nah, kalau jajan sembarangan juga bisa deh. Kenapa? Soalnya jajan sembarangan kan belum tentu kebersihannya itu baik. Maka dari itu untuk pencegahannya kita bisa tidak jajan sembarangan, atau misalnya Ade bisa aja bawa bekal. Soalnya kan jajan sembarangan bisa aja kotor atau kurang bagus. Nah, jadi Ade lebih baik jajannya dari rumah buatan mama, seperti itu deh. Sekarang gantian ya kakak yang nanya. Tadi kan Ade udah tahu kakak yang jelasin apa. Sekarang kakak yang nanya, apa itu hepatitis D? Peradangan pada hati yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyebabkan kerusakan hati. Benar. Nah, lalu tanda dan gejalanya apa, Dek? Mata dan kulit kuning. Bener juga. Nah, lalu bagaimana penularannya, Dek? Makanan yang kotor. Nah, bisa juga makanan yang kotor, atau lebih tepatnya makanan yang terkontaminasi oleh penderita hepatitis. Bisa juga air liur dan lain-lain. Lalu kakak mau nanya juga nih, bagaimana cara pencegahannya, Dek? Vaksin dan makanan yang bersih. Benar. Nah, udah Dek, segitu aja nih, segitu aja dari penyuluhan kali ini. Semoga apa yang kakak tadi sudah jelaskan bermanfaat ya Dek buat Ade, dan juga buat ini catatan di rumahnya. Nanti jangan lupa dikasih ke mamanya ya, biar mamanya tahu apa yang harus dilakukan saat anak terkena hepatitis. Nah, oleh karena itu kakak akhiri aja ya pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya kita jargon dulu ya. Nah, gitu deh. Terima kasih. Nah, kita udah di akhir penghujung ini ada ya. Tadi pembukaan udah, tanya jawab udah, pemateri juga udah. Nah, sekarang semoga materi yang kakak sampaikan ini bisa bermanfaat buat Ade, buat keluarga Ade. Soalnya tadi ditambah lengkap juga ya Ade ya. Nanti ini dikasih ke mama, jangan lupa. Nah, di sini itu ada apa yang harus dilakukan saat anak terkena. Makanya ini buat mama nanti di rumah. Siapa tahu lebih bermanfaat ya Ade ya. Nah, dan juga Ade harus mulai hidup bersih. Oke. Nah, untuk penutupnya kita jargon dulu ya. Anak sehat, kuat, dan cerdas. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.